Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat bersama-sama kita belajar dari firman Allah. Hari ini umat Kristiani merayakan hari yang sangat besar, yaitu hari kebangkitan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus adalah kuasa yang akan terus menyertai orang-orang yang percaya kepada Dia. Makanya mari siapkan diri untuk diberkati oleh Tuhan melalui berita firman pada pagi hari ini. Mari kita membuka dalam kitab Injil Matius pasal 28. Injil Matius 28. Saya akan membaca saudara beberapa ayat firman Allah. Dan kita melihat bagaimana kuasa kebangkitan Yesus. Saya akan membaca mulai ayatnya yang kelima dan ayat 6. Matius 28 mulai ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini umat Kristiani bisa merayakan hari yang sangat luar biasa, yaitu hari kebangkitan Yesus. Saudara, kita tidak mau peduli apa kata orang, karena memang sejak dari awal saudara, Alkitab ini telah diputarbalikkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada dusta mulai dari mahkamah agama, saudara. Saudara lihat, mahkamah agama yang seharusnya memberitakan kebenaran, tetapi apa yang mereka beritakan justru adalah sebaliknya. Mereka berdusta, sampaikan kepada para pengawal bahwa Yesus itu tidak bangkit, tetapi yang benar adalah Yesus dicuri oleh murid-murid di tengah malam. Tapi sekali lagi saya mau katakan, itu tidak bisa mempengaruhi iman Kristen. Kenapa? Sebab kita percaya Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab itu adalah kitab suci yang di dalamnya ada kebenaran-kebenaran yang tidak ada di dalam kitab manapun. Inilah firman Allah, saudara. Sehingga pada waktu firman Allah menyatakan bahwa Yesus bangkit, kita imani benar-benar Yesus bangkit. Mari kita lihat, saudara, dalam bacaan firman Allah tadi dijelaskan oleh Alkitab tentang kebangkitan Yesus itu, di mana ada sekelompok wanita yang datang ke kubur, saudara, pada hari Minggu pagi-pagi. Nah, saudara perhatikan baik-baik, dalam ayat-ayat firman Allah ini dijelaskan pada waktu mereka menengok di kubur itu, Alkitab menulis bahwa ada gempa yang terjadi sehingga pintu yang menutup kubur itu terlepas dengan sendirinya. Orang-orang ini, para murid, khususnya para wanita yang datang di dalam kubur itu pasti ada ketakutan, saudara. Waktu mereka melihat ke dalam, ternyata tidak ada lagi mayatnya Tuhan. Itu yang saya bilang, boleh saja Yesus dikuburkan. Tetapi kita melihat bahwa pada hari yang ketiga Yesus bangkit untuk membuktikan bahwa apa yang Dia telah ajarkan sebelumnya, bahwa Yesus akan diserahkan kepada orang-orang berdosa untuk mati dan disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit.
Benar saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus. Makanya kita melihat pada waktu Yesus itu telah bangkit, kita melihat para murid khususnya para wanita itu berjumpa dengan malaikat Tuhan. Ayat 5 tadi, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Garis bawah ini kata perempuan-perempuan saudara. Tadi pagi saya juga mengatakan bahwa luar biasa para wanita itu, luar biasa para ibu-ibu itu, sehingga kalau ibadah-ibadah di gereja, ibadah-ibadah di rumah, yang paling banyak itu adalah perempuan. Saya tidak katakan bapak-bapak itu malas atau laki-laki itu malas, tidak saudara. Cuma ya saudara cari JDP bahasanya, tidak sadaple kita mau bilang malas, iya tuh, puji Tuhan. Perempuan-perempuan. Jadi kalau datang di gereja akan kelihatan 70% perempuan, laki-laki 30%. Apakah ini indikasinya bahwa sorga nanti akan ditempati oleh banyak perempuan, lalu kemudian neraka ditempati oleh banyak laki-laki? Saya tidak berani katakan itu saudara. Puji Tuhan. Makanya saudara yang nonton, yang menyaksikan langsung siaran ini mulai jalia. Kita ini tokoh di gereja atau tidak, artinya apakah saya memastikan bahwa setiap ibadah saya ada di sana. Mari lihat ayat ini. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar bersama bahwa apa yang telah Yesus ajarkan selama 3,5 tahun kepada para murid, kepada orang-orang Yahudi yang mendengar ajarannya, bahwa selama 3,5 tahun itu dia memastikan bahwa dia akan mati, tetapi juga bangkit untuk keselamatan umat manusia. Pada hari Jumat yang lalu saya sampaikan, Yesus itu mati supaya kita hidup. Nah, bagaimana kalau Yesus bangkit? Yesus mati saja supaya kita hidup, dan ketika Yesus hidup, maka kita akan mengalami bukan sekedar hidup saja, tetapi kita akan menikmati kelimpahan yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya mau bicara 2 hal dari peristiwa kebangkitan Yesus. Yang pertama, kebangkitan Yesus saudara menjadikan orang-orang percaya lebih dari pemenang. Haleluya. Saya ulangi. Melalui peristiwa kebangkitan Yesus, orang-orang percaya beroleh sebuah status orang-orang yang lebih dari pemenang. Tahukah saudara bahwa Tuhan melihat orang percaya, Tuhan Yesus melihat saya, Tuhan Yesus melihat saudara sebagai orang yang menang. Mungkin ada saja orang yang bisa berkata, waduh, aku jauh dari yang namanya menang. Mengapa? Aku terlalu banyak pergumulan dalam hidup ini. Aku banyak masalah. Masalah yang satu belum saja selesai, datang lagi masalah yang lain. Aku ini orang lemah. Aku ini tidak punya apa-apa. Saudara, apapun yang saudara katakan tentang dirimu, saya mau katakan hari ini, tetap saja Yesus melihat saudara sebagai orang-orang yang menang. Katakan amin. Haleluya. Kita ini adalah orang-orang menang saudara. Dengar baik-baik, apapun yang engkau katakan tentang dirimu tidak bisa merubah keputusan Tuhan bahwa engkau adalah seorang yang menang. Puji Tuhan. Makanya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, milikilah mental sebagai seorang pemenang.
Jangan memperkatakan dirimu terus negatif, saudara. Sebab apa? Kebangkitan Yesus adalah kuasa untuk mengalahkan maut. Kebangkitan Yesus adalah kuasa untuk menahan yang namanya kekalahan. Jangan lagi saudara melihat diri saudara sebagai orang yang tidak punya apa-apa. Aduh, aku ini tidak berarti. Sungutanmu saudara, sekali lagi saya mau katakan, sungutanmu tidak akan merubah keputusan Tuhan untuk melihat saudara sebagai orang yang menang. Makanya tidak kebetulan saudara nonton di pagi hari ini berita firman yang datang dari sorga. Makanya dengar baik-baik, engkau berdiri saat ini, berdirilah di depan cermin dan berkata, hei, engkau adalah orang yang menang. Aku tidak mau lagi aku tertindas, aku tidak mau lagi tertekan dengan pikiran-pikiran negatif. Daripada saya katakan saya ini lemah, saya mau katakan engkau adalah orang yang kuat. Kenapa? Sebab kita punya firman, saudara. 1 Korintus 15 ayat 57 tulis begini. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ulangi bahwa mari belajar bersyukur. Daripada engkau menuduh dirimu, aku ini lemah, aku tidak punya potensi apa-apa, aku tidak punya bakat. Tetapi engkau rubah pola berpikirmu, engkau punya pola berpikir seperti Yesus dan berkata, ternyata di dalam diriku ada bakat-bakat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Di dalam diriku ada potensi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Di dalam diriku ada karunia-karunia Allah yang ternyata selama ini tidak bisa saya gunakan. Kalau engkau belum mau saudara menggunakan itu, sekali lagi berdiri di muka cermin, lalu engkau berkata, engkau adalah orang berbakat. Engkau adalah punya karunia-karunia. Jadi pakai ini karunia, saudara. Jangan sampai simpan ini karunia. Saya berikan contoh, kalau misalnya saudara di rumah dapat oto, oh puji Tuhan, torang katuk so dapat oto, enteru kasih panasnya ndak. 3 bulan kemudian oto so rusak. Kenapa? Ndak jangan kasih panas. Bukan cuma sekedar juga kasih panas, pakai bajalang. Demikian karunia-karunia yang Tuhan sudah karuniakan, sudah anugerahkan kepada kita. Demikian ini potensi. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kebangkitan Yesus mengerjakan banyak hal di dalam kehidupan kita. Sehingga walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan, walaupun ada beban, engkau tahu bahwa roh yang ada di dalam dirimu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Itu yang pertama. Kebangkitan Yesus mengerjakan kemenangan bagi saya dan saudara. Melangkahlah dengan iman, saudara. Sehingga peristiwa kebangkitan Yesus di tahun 2020 itu akan memberikan sebuah kekuatan baru. Sehingga engkau melangkah dengan pasti bahwa aku akan menerobos setiap persoalan di depanku. Aku akan membuka jalan-jalan yang tertutup. Sebab aku tahu aku berdiri di atas kebenaran. Dan aku akan menginjak musuh-musuhku. Haleluya. Saudara lihat, itu rahasia kebangkitan Yesus. Makanya saudara, walaupun kita tidak bisa berjumpa dalam satu persekutuan ibadah secara bersama, tetapi mari engkau imani. Ini harus membaharui iman kita. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kebangkitan Yesus tidak bisa membuat hidupmu berubah, tidak bisa membuat engkau melihat dirimu sebagai orang yang punya kemampuan, potensi, bakat dan karunia-karunia, maka itu tidak akan menjadi berkat bagi saudara. Yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus merubah kehidupan gereja untuk membangun yang namanya
kepedulian sosial. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang tidak beruntung, saudara. Tadi malam di pastori kedatangan seorang hamba Tuhan dan dia mengatakan bahwa jemaatnya sekian banyak berhenti dari pekerjaan. Sangat memprihatinkan saya waktu hamba Tuhan ini berkata, gembala, orang ini soalnya ndak ada mau makan. Sebagai hamba Tuhan, saya tahu persis apa yang harus saya lakukan. Tapi puji Tuhan, tadi malam ada satu keluarga bawa beras, saudara, bawa minyak, bawa telur. Saya bilang muat itu semua. Sehingga dia bilang, aduh puji Tuhan, orang so berdoa. Bangkitkan semangatmu untuk melihat orang-orang yang tidak beruntung, saudara. Ada sekian banyak orang hari-hari ini menjerit, kehilangan pekerjaan, mereka tidak lagi punya penghasilan. Makanya saudara yang punya berkat Tuhan, kalau saudara mau untuk diberkati oleh Tuhan di hari kebangkitan Yesus ini, mari buka tangan, bantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Alkitab menulis bahwa ada orang yang menebar harta tetapi semakin kaya. Oh saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salut dengan seorang anggota Dewan Kota, saudara. Dia telah bernasar dan dia telah buktikan bahwa 2 bulan gajinya yang setara dengan 60 juta. Saya mau bagikan kepada masyarakat. Mana anggota-anggota dewan yang lain? Mungkin saudara yang sedang nonton hari ini, engkau berkata, aku juga mau melakukannya. Tapi aku tidak tahu mau salurkan kemana. Ada banyak hamba Tuhan, saudara, yang mereka tidak ada kegiatan ibadah lagi. Mereka sedang membutuhkan bantuan kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca salah satu contoh kepedulian Tuhan Yesus, bagaimana dia melihat orang-orang yang sedang mengikuti dia, tapi mereka kekurangan. Markus pasal 14, ayatnya yang ke-14, saya mau baca ayat itu. Kita lihat Markus pasalnya yang ke-14, mulai ayatnya yang ke-14 dicatat begini, saudara. Maaf, bukan Markus. Peristiwa bagaimana orang yang sedang berbondong-bondong, lalu mereka kelaparan, saudara. Tapi saudara, satu hal yang menarik perhatian saya di sini, waktu Yesus melihat orang banyak itu, murid-murid bilang begini, Tuhan, suruh jo dorang pulang supaya dorang tidak mati kelaparan. Tapi ada satu ayat yang Tuhan katakan di sana, kamu harus memberi mereka makan. Dengar baik-baik, saudara. Waktu para murid menyerah, Tuhan, ini ada banyak orang. Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Inilah tugas gereja, saudara. Ini tugas gereja untuk apa? Mari gereja harus bangkitkan kepedulian sosial hari-hari ini. Gereja tidak boleh tidur. Gereja tidak sekedar berkhotbah. Gereja tidak hanya sekedar diam. Yesus menugaskan kita kasih makan orang-orang yang sedang lapar hari-hari ini. Orang Kristen berdoa secara modern. Dengar baik-baik, saudara. Model orang Kristen berdoa di akhir zaman. Tuhan, berkatilah mereka yang sedang dalam kekurangan. Dapat dengar bagus. Tetapi kita mau kasih tahu, saudara, melalui peristiwa kebangkitan Yesus pada hari ini, saya mau mengetuk pintu hatimu untuk berkata, Tuhan, bolehkah aku mau berdoa hari ini? Tuhan, mampukan aku untuk membuka tangan supaya aku mau berkorban kepada orang lain, orang-orang yang tidak beruntung hari-hari ini. Robah itu doa, saudara.
Jangan suruh-suruh Tuhan, Tuhan kasih makan pada orang. Sama dengan para murid. Tuhan, orang ini tidak ada apa-apa, suruh pulang dorang, biar orang mati. Tidak seperti itu kepedulian Tuhan Yesus bagi gereja Tuhan. Kita kasih ulang, saudara. Gereja jangan tidur. Saudara-saudara yang mungkin punya uang di bank, saya mau mengetuk pintu hati saudara untuk berkata, Tuhan, aku mau memberi kepada orang-orang yang tidak beruntung. Yesus kasih tahu, kamu harus memberi mereka makan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya salut dengan seorang anggota dewan. Dia benar-benar abdikan dirinya. Dia bagi masker kepada masyarakat. Dia bagi beras. Dia bagi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kalau saja semua anggota dewan berpikir seperti ini, Indonesia semakin diberkati oleh Tuhan. Seorang politikus dia berkata, aku mau mengetuk pintu anggota MPR dan DPR. Bolehkah gajimu yang 1 bulan engkau bagi kepada konstituen? Jangan cuma waktu berkampanye. Oh, kalau aku tak pilih, ngoni sejahtera. Keluar doi cuma 1-2 juta, tak lalu berat. Tetapi hari ini sekali lagi Tuhan memberitahu bahwa beri mereka makan. Tuhan mau hari-hari ini gereja bangkit dalam satu kepedulian sosial. Jangan lagi berdoa secara ego, saudara. Oh Tuhan, cukupkan mereka. Tidak. Tapi sekali lagi saya mau mengetuk pintu hati kita semua. Berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, aku mau membantu orang-orang yang tidak beruntung. Tidak perlu orang lain tahu, saudara. Tapi kalaupun orang lain tahu, ya tidak berdosa. Tidak, saudara. Tetapi mari ketika engkau telah diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jangan cuma kumpul-kumpul for orang semua, saudara. Jangan. Engkau tahu semua apa yang engkau berikan kepada orang lain, itu akan menyenangkan Tuhan. Sehingga apa yang ada sama Tuhan, engkau akan terkejut dan terheran-heran waktu Tuhan memberikannya kepada kita. Luar biasa. Haleluya. Di hari kebangkitan Yesus pada hari ini, kita mau saudara bangkitkan kembali sifatmu untuk memberi. Saudara lihat Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada banyak orang Kristen yang disiapkan oleh Tuhan untuk memberi, tetapi terlalu berat tangannya untuk membuka tangan. Mari sebagai buatan Allah, saudara. Oh, saya takut jangan sampai ada orang yang sudah dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah, melakukan pekerjaan baik, tetapi dia tahan dan dia tidak mau membantu orang-orang lain. Atau saudara-saudara menunggu untuk dibantu terus, padahal saudara punya kelebihan. Belajarlah saudara. Alkitab tulis, sebab ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Garis bawahi ini, hidup di dalamnya artinya hidup untuk memberi, hidup untuk membagi. Bukan hanya untuk meminta, tidak saudara. Bangkitkan kepedulian sosial di hari kebangkitan Yesus Kristus pada hari ini. 2 hal luar biasa saya sudah sampaikan lewat khotbah ini. Yang pertama, kebangkitan Yesus menjadikan kita orang-orang yang menang. Yang kedua, kebangkitan Yesus membangkitkan semangat kita untuk peduli kepada orang-orang yang tidak beruntung. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita bersama-sama nyanyikan pujian yang berkata, sebab Yesus hidup.
Kita nyanyi dalam penyembahan.